Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tematik lagi ya. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan belajar tematik tema 2, pelajaran matematika. Pada pelajaran kali ini, Bu Guru mengharapkan anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, serta siswa dapat menggunakan bilangan cacah dan pecahan yang sederhana. Materi yang pertama adalah garis bilangan. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Nah, ini adalah garis bilangannya anak-anak. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Nah, ini dari 0 sampai 10 nih ya, dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terserah mau sampai mana ya. Mau sampai 10 boleh, selanjutnya juga boleh. Menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat 2 tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Contoh nih, tentukan hasil dari 4 tambah 5 menggunakan garis bilangan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menggambar garis bilangannya dulu ya, seperti ini. Kemudian kita membuat tanda panah atau garis panah untuk angka yang awal dulu nih, angka 4. Dari 0 sampai 4. Nah, ini untuk yang 4. Kemudian ditambah 5. Dan kita lanjutkan dari 4 ini 5 langkah ke kanan ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita garis juga. Nah, kita garis juga ini untuk yang 5. Tadi hasilnya adalah yang angka yang sejajar dengan garis panah terakhir. Berarti jawabannya adalah berapa anak-anak? 9 ya. Berarti 4 ditambah dengan 5, jawabannya adalah 9. Nah, contoh lagi. Tentukan hasil dari 9 tambah 5 dengan garis bilangan. Ini adalah penyelesaiannya ya. Ini sudah ada garis bilangannya. Yang pertama kita gambarkan adalah angka 9. Garis 9 ya. Nah, ini untuk yang garis 9 dari 0 sampai 9. Kemudian dijumlah atau ditambah dengan 5. Jadi kita lanjutkan 5 langkah. Nah, seperti ini. Ini untuk angka panah untuk angka 5. Kemudian dilihat yang sejajar adalah angka 14. Jadi 9 ditambah 5 jawabannya adalah 14. Menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Yang pertama adalah sebelum mengerjakan soal, bacalah soal dengan cermat. Kemudian setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Selanjutnya kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, Rudi mempunyai 10 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Berapakah kelereng Rudi seluruhnya? Nah, ini adalah penjumlahan ya. Karena di sini ditulis yang diminta adalah berapakah kelereng Rudi seluruhnya. Berarti 10 ditambah dengan 3. Oke. 10 ditambah dengan 3 ini adalah kalimat matematikanya. Nah, untuk selanjutnya kita buat garis bilangannya. Untuk garis bilangan ini dari 0 sampai 20, terserah ya. Yang pertama kita menggambar garis bilangan yang 10 dulu, dari 0 sampai 10. Kemudian ditambah 3. Kita lanjutkan 3 langkah. 1, 2, 3. Kita lanjutkan garisnya. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kemudian dilihat angka yang sejajar. Angka yang sejajar adalah angka 13. Berarti 10 ditambah 3 adalah 13. Berarti kelereng Rudi seluruhnya adalah sebanyak 13. Nah, selanjutnya kita belajar pecahan. Pecahan sederhana 1/2, 1/3, dan 1/4. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh.
pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A disebut juga pembilang, B disebut juga dengan penyebut. Nah, selanjutnya yang pertama pecahan 1/2. Maknanya adalah 1 dibagi 2 bagian yang sama. Contohnya ini adalah pepaya dibagi menjadi 2 potong. Bagiannya sama besar dan dinyatakan dengan pecahan 1/2. 1/2 anak-anak bisa juga disebut dengan setengah ya, sama saja. Kemudian pecahan 1/3. Maknanya adalah 1 dibagi 3 bagian yang sama. Ini contohnya adalah pepaya dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka setiap potongnya dinyatakan 1/3. 1/3 bisa disebut juga dengan sepertiga. Sama saja ya, 1/3 dan sepertiga. Nah, selanjutnya adalah pecahan 1/4. Maknanya adalah 1 dibagi 4 bagian yang sama. Contohnya ini adalah pepaya dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Setiap potongnya dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, 1/4 itu anak-anak bisa juga disebut dengan 1/4, sama saja ya. Kemudian kita coba nih dengan bangun datar. Tentukan nilai pecahannya dari kedua bangun tersebut. Yang pertama adalah bangun yang pertama ini ya. Ini menjadi 2 bagian yang sama. Nah, untuk daerah yang diarsir biru, berapakah bagian pecahannya? Berarti 1/2 karena dibagi menjadi 2. Selanjutnya, ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Berapakah yang diarsir? Yang diarsir ada 1. Berarti 1/4 bagian yang sama. Pecahan sederhana lainnya. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut. Ingat bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang atau di atas ya anak-anak ya. Kita lihat dulu, ini ada berapa bagian yang sama besar? 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada 3 yang diarsir, 1, 2, 3. Berarti yang diarsir di atas ya pembilang ya. Seluruhnya ada 4 kotak, yang diarsir ada 3. Berarti bagiannya yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4. 3 yang diarsir sebagai pembilang, 4 totalnya sebagai penyebut. Nah, selanjutnya ayo tentukan nilai pecahan dari bangun berikut. Ini ada dibagi 9 bagian yang sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, tadi yang diarsir adalah sebagai pembilang atau di atas. Berarti untuk bangun tersebut adalah 7/9. Ya, 7/9. 7 sebagai pembilang, 9 sebagai penyebut. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Nah, perhatikan contoh berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah menggambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Jadi ada beberapa bentuk anak-anak. Nah, yang ini adalah contoh yang pertama. Ini masih satu petak tanah utuh. Kemudian akan dibagi setengah untuk kandang ayam. Nah, kita coba gambarkan ya. Setengahnya digambarkan untuk kandang ayam. Nah, ini setengahnya ya, sudah dibagi 2 sama Bu Guru. Yang ini untuk kandang ayam. Berarti karena 1 dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka dia adalah 1/2. Nah, bagaimana jika dibagi menjadi 6 bagian yang sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, agar sama menjadi setengahnya, maka yang diarsir harus jumlahnya 3. Nah, seperti ini anak-anak. Lihat nih sama yang tadi. Bagiannya sama kan sama besarnya ya, bagian yang merah ya. Nah, karena ini tadi yang diarsir 3, totalnya 6, berarti 3/6.
Bagaimana kalau dibagi menjadi 8 bagian yang sama seperti ini? 8 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ingin setengahnya yang dijadikan kandang. Setengahnya dari 8 adalah 4. Berarti 4 yang diarsir. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Coba dilihat dari yang awal. Gambar yang merah yang ini sama yang ini dan yang terakhir ini besarnya sama kan ya? Berarti ini bisa disimpulkan anak-anak. Berarti 1/2 itu senilai dengan 3/6 dan senilai dengan 4/8. Paham ya anak-anak ya? Jadi mereka semua ini sama atau senilai. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut. Nah, ini agak lebih mudah ya. Yang pertama ini adalah garis bilangan dari 0 sampai 1. Ya, setengahnya berarti di tengah-tengah itu adalah 1/2. Nah, di situ ya 1/2 ya. Kemudian yang kedua ini adalah garis bilangan dari 0/1, tapi dibagi 3 anak-anak. Berarti ini ada 1/3 dan ada 2/3. Dan seterusnya ya. Coba kita akan lihat nilai pecahan yang senilai. Kita lihat pecahan yang senilai dari 1/2. Kita tarik garis bawah nih anak ya. Yang satu garis itu adalah senilai, maka 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, dan senilai dengan 5/10 karena tempatnya sama ya, sejajar sama-sama di tengah. Nah, itu ya anak-anak ya, lebih mudah pakai ini ya. Untuk lebih pahamnya lagi, kita coba lagi. Kita lihat pecahan yang senilai dari 1/4. Kita tarik yang sejajar, tarik ke bawah. Ada 2/8 karena sejajar, berarti bisa disimpulkan bahwa 1/4 senilai dengan 2/8. Contoh lagi. Kita cari pecahan yang senilai dari 3/5. Kita tarik garis ke bawah yang sejajar adalah 6/10. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa 3/5 senilai dengan 6/10. Alhamdulillah anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang pecahan senilai serta garis bilangan ya. Dan jangan lupa untuk berlatih di rumah serta sholat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.